Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di program Gemah Firman dalam angka bermakna. Saudara-saudara, pada program ini kita sudah ada pada angka 3. Kita sudah melewati 4 tayangan sebelumnya, yaitu angka 19, angka 0 atau angka kosong, angka 1, dan angka 2. Semoga saudara-saudara sudah mengikutinya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sedia kami merenungkan firman-Mu. Kami butuh tuntunan kuasa Roh-Mu, agar benar-benar kami dapat mengerti, memahami, dan mempraktekkan kebenaran firman yang sedia kami akan terima di kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, model dari angka 3 yang kita akan renungkan kali ini adalah kita akan mengambil 3 ayat utama yang akan menjadi dasar perenungan dari 3 cerita yang berbeda, dan dari ketiga ayat itu pun kata intinya adalah 3. Ya. Mari kita datang pada 3 yang pertama. Saudara dengarkan ayat ini. Kejadian 18 ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara-saudara, Kejadian pasal 18 mulai ayat 1 sampai ayat 15 ini adalah Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ya. 3 orang yang dilihat Abraham adalah 3 orang malaikat. Cuaca panas terik ketika itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Kemudian ia melihat 3 orang di arah depannya. Ia berlari menyongsong mereka. Kemudian ia sujud ke tanah. Abraham memohon agar mereka jangan melewati rumahnya. Abraham sangat berharap ketiga orang itu dapat bertamu sejenak di tempatnya. Yang tanpa Abraham sadari bahwa tujuan mereka memang mau datang menjumpai dia. Abraham memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamunya, yang pada bagian akhir dari perjumpaan mereka itu, dalam Kejadian pasal 18 ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengar pada pintu kemah di belakangnya. Cerita selanjutnya, Sarah tertawa dalam hatinya, seakan ia tidak percaya karena memang umur Abraham sudah tua, bahkan ia sendiri mandul. Allah mengulangi janjinya kepada Abraham untuk mendapatkan anak di usia tua, bahkan Sarah sendiri mandul. Saudara-saudara, pelajaran praktis apa dari cerita ini bagi kita? Yang pertama, bagaimana sikap kita kepada mereka yang datang bertamu ke rumah kita? Apakah perlakuan kita atas mereka seperti cara Abraham memperlakukan ketiga orang tamunya? Ini pertanyaannya. Apakah sikap kita, perlakuan kita kepada para tamu yang datang di rumah kita seperti cara Abraham
memperlakukan ketiga orang tamunya. Ia memberikan yang terbaik, ia melayani mereka dengan sungguh-sungguh hati. Dan yang ternyata yang datang itu adalah Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang orang-orang benar yang diselamatkan seperti domba yang ada di sebelah kanannya. Apa yang mereka telah lakukan? Ya. Kalau saudara buka buku Matius pasal 25, itu mulai ayat 33 sampai 40, saudara dengarkan kata-kata ini. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka. Saudara perhatikan, jawabannya adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, bahkan teristimewa melakukan kebenaran firman ini. Haleluya. Pelajaran yang kedua tentang janji. Tentang janji. Saudara tahu apa itu janji? Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan begini. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji adalah ucapan yang dinyatakan, ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Pengertian yang kedua, janji adalah persetujuan kedua pihak. Janji itu saudara terdiri atas janji saya kepada orang lain, janji orang lain kepada saya, lalu janji saya kepada Tuhan, lalu janji Tuhan kepada saya, dan janji saya kepada diri saya sendiri. Jadi ada 5 janji yang mengikat pada hidup seseorang. Kita ulangi. Janji saya kepada orang lain, janji orang lain kepada saya, janji saya kepada Tuhan, janji Tuhan kepada saya, dan janji saya kepada diri saya. Bagaimana saudara-saudara penerapan janji itu pada hidup kita?
Bagaimana pengalaman hidup kita berkaitan dengan kata janji ini. Berapa kali kita kecewa karena orang lain tidak menepati janji mereka bagi kita. Atau sebaliknya, berapa kali kita mengecewakan orang lain karena kita tidak menepati janji kita kepada mereka. Kita masuk kepada poin yang lebih penting. Bagaimana janji Tuhan dengan kita manusia? Bagaimana janji Tuhan dengan kita manusia? Apakah janji Tuhan itu bagi kita manusia? Mobil, rumah, uang, kedudukan, kehormatan di dunia ini? Bukan. Itu bukan janji Tuhan. Tetapi itu adalah berkat Tuhan lewat usaha kita. Saudara-saudara, janji Tuhan yang sesungguhnya, janji Tuhan yang pasti adalah janji keselamatan bagi kita orang berdosa. Saya ulangi, janji Tuhan yang sesungguhnya atau janji Tuhan yang pasti, yang tidak berubah adalah janji keselamatan bagi kita orang berdosa. Janji itu sifatnya kekal, janji itu sifatnya abadi. Pertanyaannya adalah, kapan janji itu dibuat Tuhan? Apakah janji itu sudah digenapi? Janji itu dibuat Tuhan sejak di Eden, sesaat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan penggenapan janji itu tergenapi lebih 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Janji penyelamatan itu sudah dinyatakan dan itu sudah digenapi. Nah, bagaimana pihak kita yang menerima janji itu, yang menerima janji keselamatan itu? Kesimpulannya adalah Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita mesti setia pada janji keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Pelajaran yang ketiga, saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Analisa dan pertimbangan manusia, akal dan teknologi canggih sekalipun tidak dapat menyelami kemauan dan kehendak Tuhan. Jika itu yang dikehendakinya, itu harus dan hanya dapat diterima dengan iman. Saudara-saudara, kita masih di program Gema Firman dalam angka bermakna dengan angka 3. Kita akan ketiga berikutnya. Yunus pasal 1 ayat 17. Yunus pasal 1 ayat 17. Kalau saudara berkesempatan, saudara baca seluruh cerita dari kisah Yunus ini. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Mengapa Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam? Yang seharusnya ikan yang harus ada di dalam perutnya Yunus. Ini justru terbalik, Yunus yang justru ada di dalam perut ikan. Yunus yang diperintahkan Tuhan pergi ke Nineve, ia justru pergi menuju Tarsis. Dengan berbagai pertimbangan manusiawi,
pada akhirnya Yunus memutuskan dan membuat rancangan sendiri. Kata firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu, rencanaku bukanlah rencanamu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Sebenarnya itulah kesimpulan dari kisah Yunus. Ya, Tuhan melockdown Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan untuk memutuskan mata rantai perjalanannya ke Tarsis, supaya ia kembali pada perjalanan yang Tuhan tunjukkan kepadanya ke Niniwe. Saudara-saudara, selanjutnya, gambaran dan nubuatan apakah dari 3 hari 3 malam yang Yunus alami ini dalam perut ikan? Saya ulangi, gambaran dan nubuatan apakah 3 hari 3 malam yang Yunus alami ini dalam perut ikan? Mari kita buka Matius pasal 12 ayat 40. Matius pasal 12 ayat 40, saudara dengarkan. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pengasingan yang diberlakukan Tuhan atas Yunus adalah gambaran nubuatan untuk Yesus yang akan ada di dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Yesus di lockdown melalui kematiannya 3 hari 3 malam di rahim bumi atau di dalam kuburan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus dosa. Dan virus dosa itu adalah kematian kekal. Roma pasal 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, 1 kali untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma pasal 15 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh 1 orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. Upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, 3 yang terakhir. Matius pasal 26 ayat 34. Matius pasal 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saya ulangi kalimat ayat ini. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudara, Petrus adalah salah satu murid yang selalu dekat dengan Yesus. Tapi sangat disayangkan Petrus sampai 3 kali menyangkal Yesus. Namun ceritanya masih tetap berlanjut. Petrus sesudah penyangkalannya, pada akhirnya ia menyadari perbuatan itu. Ia menangis, ia menyesal, dan pastinya ia bertobat kembali. Ia pada akhirnya menjadi rasul yang besar dan tetap setia sampai mati dalam pelayanannya. Namun sahabatnya Yudas yang mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak menyesal tapi tidak bertobat dan mengakhiri hidupnya sendiri pada tiang gantungan. Saudara-saudara, kita punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Apa yang saudara buat dalam hidup ini? Ada banyak yang saudara telah buat. Ada banyak perbuatan yang kita lakukan yang orang lain tidak tahu. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jika perbuatan hidup kita itu berkenan di mata Tuhan, maka itu pasti akan menjadi berkat bagi orang lain dan berkat bagi kehidupan kita
dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi jika itu perbuatan itu berbau dosa, akuilah itu di hadapan Tuhan dan bertobat. Berapa kali kita jatuh, berapa kali kita harus bangun. Seperti kata Yesus kepada perempuan yang berdosa, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah dan bertobat. Yesus terus menawarkan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak persoalan yang kita hadapi, bahkan juga banyak hal yang sifatnya berbau dosa yang sering kita lakukan. Yesus terus memanggil kita untuk diberi kita kesempatan, kita kembali untuk bertobat. Saudara-saudara, tidak ada jalan yang kita bisa lakukan selain daripada bertobat kembali kepada jalannya yang benar. Semoga Tuhan akan mendengarkan doa dan permohonan pertobatan kita, karena Dia mau kita akan dan terus hidup bersama dengan Dia. Adalah doa kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin.